Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Terucap ada yang mafhum, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi diskusi dengan teman salafi itu menyenangkan. Ustaz, bukankah ibadat itu harus ada payung hukumnya? Benar. Di mana Ustaz pernah mendapatkan teks hadis korban seekor kambing itu bisa dikeroyok 5 orang, 10 orang? Itu pertanyaannya gitu. Maka sekali lagi selalu saja yang ditanya mana teks hadisnya. Ya saya balik terlebih dahulu. Menurut Anda zakat fitrah untuk orang fakir itu boleh atau tidak? Boleh. Mana teksnya? Tidak ada teksnya. Teks yang muncul itu zakatul fitri tu'matan lil masakin. Jadi yang disebut, yang tersurat, yang mantuk itu adalah untuk orang-orang miskin. Karena orang fakir itu kondisinya lebih parah daripada miskin. Kalau orang miskin saja dapat, apalagi orang fakir gitu. Jadi jangan mana teksnya gitu. Itu ceritanya istimbat hukum. Seperti itu diskusi dengan salafi tentang mana hadisnya seekor kambing dikeroyok 5 orang atau dikeroyok 10 orang. Teksnya mana? Membaca teks hadis itu tidak ada. Yang ada seekor sapi dikeroyok 7 orang, seekor unta dikeroyok 7 orang. Itu yang muncul. Seekor kambing dikeroyok 2 orang, 3 orang, tidak pernah muncul. Gitu ceritanya. Maka untuk bisa memahamkan, sejak dulu saya mulai dengan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Kita harus paham macam-macam kurban itu dulu. Ada kurban hadyu, ada kurban dam, ada kurban udhiyah. Bahkan saya menambahkan ada kurban akikah. Jadi itu semuanya kurban. Definisinya apa? Dari qarraba yuqarribu, pendekatan diri, ditambah dengan alif dan nun menunjukkan sigot mubalaghah, pendekatan yang sedekat-dekatnya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Medianya menyembelih bahimatul an'am, menyembelih ternak kurban. Maka dinamakan kurban itu sudah ditentukan yang disembelih. Akikah menyembelih ayam itu namanya bukan akikah,
itu namanya selamatan. Kalau ingin akikoh, kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, itu namanya bahimatul an'am. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Untuk perempuan 5 ekor kambing boleh apa tidak? Boleh. Kenapa sampai 5 ekor? Yang diundang banyak, Ustaz. Tidak cukup kalau saya, ya tidak apa-apa. Wong laki-laki aja 1 ekor boleh. Kalau memang tidak mampu. Misalnya gitu. Hasan lahir laki-laki, mestinya yang mengikuti Ali. Hasan itu anaknya Ali. Ali tidak punya uang, Rasul yang mengakikahi. Karena Hasan laki-laki idealnya 2 ekor, Rasul tidak punya, kecuali hanya 1 ekor ya diakikahi 1 ekor. Husain lahir juga begitu, mestinya 2 ekor, diakikahi hanya 1 ekor, tetap dengan bahimatul an'am. Maka pemikiran liberal gak perlu pakai hadis. Survei menunjukkan masyarakat tidak suka daging sapi, melenger, apalagi daging unta. Gimana kalau diganti dengan penyembelihan kelinci? Ya bukan korban namanya. Itu ceritanya Bapak Ibu. Nah, ketika muncul hadis-hadis, Masya Allah, rata-rata dikeluarkan oleh Jabir ini. Nah, ini dalil mana hadisnya? 1 ekor kambing dikeroyok beberapa orang. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah 70 badanatan. Qala fanaharal badanata an sab'atin. Teksnya begitu, Ustaz. Jadi setiap unta itu boleh dikeroyok 7 orang. Patungan istilahnya. Nanti ketemu lagi hadisnya an Jabir bin Abdullah qala radhiyallahu anhu maqala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahlalna an nudiya wa an nastarika, boleh bersekutu, bersarikat, berpatungan fil ibil, untuk 1 ekor sapi, wal bakori, dan untuk 1 ekor sapi. Mana 1 ekor kambing? Tidak muncul. Kullu sab'atin min'an, untuk setiap 7 orang di antara kami, fi bananatin, dikeroyok untuk menyembelih 1 ekor unta. Panaharna, kami sembelih al-ba'ir, unta, jenis unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqar an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Faqala rajulun li Jabir, seorang tanya kepada Jabir bin Abdullah ini, ayustaraka fil badati ma yustaraka fil jazur, apakah boleh bersekutu untuk menyembelih badana jenis unta ma yustaraka fil jazur, sebagaimana bersyarikatnya dalam jenis unta jazur. Unta jazur itu unta yang paling mahal gitu. Qala ma hiya illa minal budni, walaupun jazur tetap bagian dari jenis apa? Unta. Berarti untuk 7 orang.
Ini hadis Abu Zubair. Wa ana bi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yuhaddisu an hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini ajudannya Rasul yang selalu memegang tali kekang untanya Rasul, mulai dari Madinah sampai menuju Mekah, bahkan sampai nanti ke Arafah, nanti estafet. Bukan Jabir lagi yang nuntun, diganti anaknya Abbas. Tapi Jabir ngikuti terus walaupun tidak nuntun tali kekangnya unta. Maka jangan kaget, Syekh Nasruddin Al-Albani itu bikin buku Sifat Hajatin Nabi hanya dari riwayat Jabir bin Abdullah. Sifat Hajatin Nabi dari riwayat Jabir bin Abdullah. Paling tahu detail-detailnya. Sampai kepada poinnya fa'amarona, kami diperintah idza ahlana, kalau sudah tahallul anudia untuk berkurban, wa yajtami'un nafar, boleh berhimpun beberapa orang minna di antara kami fil hadiyah, di dalam penyembelihan kurban. Fanadbahul baqara, kami sembelih seekor sapi an sab'atin, untuk 7 orang, yastariku fiha, secara keroyokan, secara patungan, secara kebersamaan, fiha, di dalam penyembelihan sapi itu. Wal jazur, dan menyembelih unta jenis jazur an sab'atin, untuk 7 orang, nastariku fiha, yang kami patungan padanya. Wadzalika khina amarahum, yang sedemikian itu ketika Nabi menyuruh mereka ayahillu an hajihim, setelah tahallul dari haji mereka. Habis. Mana yang menunjukkan seekor kambing dikeroyok 5 orang, dikeroyok 10 orang. Padahal dalam agama tidak boleh dikerjakan kecuali ada tuntunan. Maka saya ingatkan, seluruh hadis ini bukan terkait dengan udhiyah, tetapi terkait dengan hadiyu, terkait dengan ibadah haji. Dalam ibadah haji, mukallafnya individu, maka boleh keroyokan 7 orang untuk menyembelih seekor sapi atau seekor unta. Itu namanya memahami hadis secara proporsional. Porsinya bukan di kurban udhiyah, tetapi di kurban hadiah. 10 orang keluarga kita pergi haji, kurbannya sebanyak 10. Kalau ada satu keluarga kita tidak mampu, tidak apa-apa, diganti puasa 3 hari sewaktu haji, 7 hari sebulan dari haji. Tilka asyaratun kamilah. Itu porsinya ada di haji. Cerita Jabir semuanya ini kurban terkait haji, yang mukallafnya individu. Untuk udhiyah, mukallafnya bukan individu, kolektif, atas nama keluarga. Itu yang harus difahami dulu. Alhamdulillah, saya termasuk keluarga besar. Istri saya 4. Jumlah anak saya 12 atau 13, sampai lupa saya. Semuanya satu rumah, kayak suku Dayak gitu. Kumpul semuanya. Berapa udhiyahnya?
seekor. Padahal anak saya alhamdulillah semuanya sudah dokter spesialis, belum mau kawin semua. Pokoknya mangan gak mangan pi kumpul pi. Tetap seekor kambing atas nama keluarga. Itu bedanya. Dalilnya apa? Kita cari mukallafnya, kurban udhiyah untuk kolektif. Jadi memahaminya jangan yang tersurat, coba yang tersirat. Naf bin Sulaim radhiyallahu anhu qala kunna wukufan, waktu itu kami sedang wukuf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, fasami'tuhu yaqul, lalu aku mendengar beliau itu bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ala kulli ahli baitin. Mukallafnya keluarga, terhadap setiap keluarga, bukan individu. Fi kulli amin, setiap tahun, udhiyah. Ini bukan hadiah, tetapi apa? Udhiyah, supaya menyembelih binatang kurban. Ini perintah, bisa wajib, bisa sunnah. Yang bilang wajib, monggo, berdosa kalau enggak menyembelih kurban setiap tahun. Bagi yang sunnah, mudah-mudahan pahalanya masya Allah kalau dikerjakan. Kalau enggak dosa kok. Itu bedanya. Karena itu ijtihad. Ada yang komitmennya asal perintah wajib, ya sudah. Kalau gitu saya wajib setiap tahun keluarga saya harus berkurban. Wa atira, berarti juga wajib atira kalau menghukumi wajib. Kalau menghukumi sunnah berarti sunnah. Atira itu apa? Atira itu penyembelihan kurban dari anak bahima pertama kali lahir. Punya unta pertama kali yang dilahirkan nggak boleh dibisniskan. Nanti kalau sudah poel, sudah memenuhi syarat, ini harus disembelih sebagai kurban. Ternyata kultur itu bukan hanya pada unta. Saya diajak ke Qasim ini ketika dinasti Qasim. Ya Allah, berapa ribu hektar ini ditanami kurma untuk wakaf umat Islam hasilnya, masya Allah. Termasuk ke Indonesia berapa kontainer ini. Yang memiliki direktur utama Bang Rojihai, masya Allah. Kurma sukarinya Qasim itu enaknya luar biasa. Semuanya ini diwakafkan untuk umat Islam, dari orang tidak punya menjadi orang konglomerat, insya Allah. Saya saksikan beliaunya itu, bahasa saya nggak dayani gitu. Akhirnya biasa-biasa saja. Kalau sudah datang ke Madinah, Masjid Nabawi, mulai babu salam sampai pintu itu, waris teman-teman penjaga kebersihan itu. Aduh, tidak tahu kanan kiri tak berapa real, tak 100. Saya ikut-ikut dapat juga, padahal tidak minta dikasih. Ingin tahu saja ini ada apa kok barista, kira presiden datang. Enggak, beliau datang. Nah, pohon kurma yang pertama kali berbuah enggak boleh dibisniskan. Siapapun yang nanam, itu kultur. Nah, buahnya ini
Masya Allah, itu namanya Purnuwa. Prof. Ali Aziz pernah saya kasih ketika umroh. Saya tanya, Prof, satu kamar berapa orang? 4 orang. Kalau bisa 2 orang aja, Prof. Kenapa? Sudah, saya mencoba. Bener ternyata. Nanti kalau 4 orang dodak-dodak, konco nih gak marima. Mau pulang tanya lagi, masih ada, Ustaz? Entek, tak bagi-bagi, Prof. Itu pertama kali hasil buahnya. Mugawi, obat kuat ternyata. Nggak boleh dibisniskan, saya dapat sekeranya. Harus disedekahkan. Nah, kalau kita hidup zaman jahiliyah dulu gitu. Punya unta, pertama kali ada anak, nggak boleh dibisniskan. Nanti kalau sudah sesuai dengan persyaratannya dapoel, baru harus disembelih sebagai kurban. Baik atau tidak? Baik. Tapi sayang, kurban ini bukan untuk sosial, untuk sesembahan. Ini yang syirik, Pak. Maka jangan kaget, Rasul bilang mulai saat ini tidak boleh lagi ada misalnya gitu. Ada hadis dari Abu Hurairah nanti. Nah, ini kurban atiro. Jadi atas nama keluarga. Yang dilarang atirahnya, udhiyahnya berarti tetap jalan. Yang dinasah atirahnya, udhiyahnya tetap jalan. Jadi mukallafnya bukan individu, atas nama keluarga. Itu ceritanya. Nah, kalau atas nama keluarga, bolehlah Ustaz. Sekarang saya paham. Pertanyaan saya, apa? Andaikan atas nama keluarga Nabi, Ustaz, itu uangnya dari mana, Ustaz? Boleh urunan begitu? Ini pertanyaan ini. Nah, terus menurut Anda itu Nabi ketika menyembelih untuk keluarganya itu atas apa? Uangnya siapa? Belum bisa jawab. Uangnya Nabi, dari mana Nabi? Setelah resmi jadi Nabi, tidak punya kerjaan. Apa kerjanya Rasul? Tidak nampak. Sehingga Aisyah itu cerita, hari-hari kami tidak ada yang kami masak. Berbahagialah tetangga-tetangga ini selalu mensubsidi makanan, minuman. Alhamdulillah. Barirah datang, ditanya oleh Rasul, ini sedekah atau hadiah? Dulu ngomong sedekah, Rasul menolak. Karena Rasul dan keluarganya tidak memakan sedekah. Biar diterima, ini hadiah, baru diterima oleh Rasul. Begitu. Menurut emak saya, mungkin bisa beli itu gara-gara istrinya yang konglomerat. Namanya Buroh awalnya. Suaminya seorang raja yang sangat bengis, yang selalu menggerilya umat Islam. Namanya Musafa. Wah, membahayakan umat Islam. Dan istrinya yang cantik ini selalu mendampingi suaminya untuk memerangi umat Islam. Akhirnya berhasil suaminya dibunuh, istrinya ditawan oleh umat Islam. Karena dalam perang tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak, ditawan. Oh, sampai bisa bayangkan istrinya raja kayak apa ini. Dijual, waduh, miliarder. Karena tawanan itu otomatis statusnya hamba sahaya. Paling murah aja 100 onta Bilal. Statusnya seperti itu.
Satu unta kalau katakanlah 40 juta berarti setengah miliar. Lah ini istrinya raja, kira-kira berapa miliar kalau dijual? Enggak, serta-merta dihadiahkan kepada Rasul. Itu sahabat yang baik gitu. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya janda tajir gitu, jangan dipek dewe gitu. Tawarkan kepada ustaz, mau ndak ustaz gitu. Baik. Dimerdekakan oleh Rasul, dikawini oleh Rasul. Tandanya dikawini, dikasih cadar oleh Rasul. Oh, ngerti. Umat jadi ngerti. Dia bukan lagi milku yamin, budak, tetapi dia adalah ummahatul mukminin. Dirubah namanya oleh Rasul menjadi Juwairiyah. Masih kecil, imut-imut. Masya Allah, tobatnya luar biasa sudah. Tidak ada hari kecuali bertobat kepada Allah. Ini CS-nya Aisyah ini. Nanti kalau dapat jatah bermalam, dihadiahkan jatahnya kepada Aisyah gitu. Saat dia bermalam bersama Rasul, itikaf kerja aja ya Allah. Rasul mau pergi untuk sholat subuh, itikaf. Masya Allah. Nah, Rasul itu kalau ke masjid tidak akan pulang kecuali setelah syuruk. Itu pun kalau tidak ada kasus. Kalau ada kasus, diskusi dulu, baru pulang. Begitu pulang masih menyaksikan Juwairiyah itikaf di tempatnya. Apa kata Rasul? Mazil TV makaniki hati. Kamu masih saja itikaf di tempatmu. Siapa bilang itikaf nggak boleh di rumah gitu. Memang ada hadis la itikafa illa fi masjid jami. Tolong jangan dimanain, tidak sah itikaf kecuali di masjid jami. Mungkin tidak sempurna itikaf itu kalau tidak dilaksanakan di masjid jami. Nah ini itikaf di rumahnya. Di rumah ada tempat sholat khusus, dijadikan namanya itikaf. Iya ya Rasul. Maka Rasul bilang, mau enggak saya ajari wirid, kalau kamu baca pahalanya enggak ngalah-ngalahin itikafmu sepanjang itu. Kalau yang ditawari kita mau enggak kira-kira? Mau ya Pak ya? Nah kalau mau saya talqin, saya bimbing redaksi, itu namanya talqin. Saya dulu, Bapak Ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi wa subhanallah ridha an-nafsi wa subhanallah zinata arsy wa subhanallah midada kalimati subhanallah adada khalqi wa subhanallah ridha an-nafsi wa subhanallah zinata arsy wa subhanallah midada kalimati subhanallah adada khalqi wa subhanallah ridha an-nafsi wa subhanallah zinata arsy wa subhanallah midada kalimati. 4 ungkapan diulangi sampai 3 kali. Walaupun dalam bahasa hadis macam-macam redaksinya.
Ada subhanallah adada khalqi wa ridha an-nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ada seperti itu. Kita carikan redaksi yang paling gampang, yang paling sahih, sehingga hanya 4 kata diulangi 3 kali. Subhanallah adada khalqi wa subhanallah ridho an-nafsi wa subhanallah zinata arsi wa subhanallah midada kalimati. Itu enggak ngalang-alai iktikaf berjam-jam menurut bimbingan Rasulullah. Itu ceritanya, Masya Allah. Itu yang punya uang banyak bisa saja itu bisa beli sapi atau kambing atas nama keluarga. Jadi sampai aja tidak bisa membuktikan duitnya sombong. Saya kita kok. Yang penting atas nama keluarga. Mungkin istri kita yang keempat, yang tajir ini, yang tidak apa-apa. Mungkin anak kita yang sudah jadi dokter ini tidak apa-apa. Atas nama apa? Keluarga. Tergantung sekarang Bapak Ibu menerjemahkan keluarga itu. Andaikan keluarga itu didefinisikan bapak, anak, cucu, tak boleh-boleh saja. Ada yang menerjemahkan keluarga itu bisa saja karena pernikahan, Ustaz, mantu, Ustaz. Kenapa enggak boleh? Ada lagi yang menerjemahkan keluarga itu pokoknya ikatan, Ustaz. Keluarga besar, ini masjid apa namanya? Raudhatul Jannah. Masya Allah. Yang hadir sekarang berapa puluh ribu ini jawabannya, Pak. Masing-masing cepet, gopek, seceng, goceng, terkumpul 97 juta, Pak. Beli sapi limusin, sapi raksasa, yang besarnya 1 ton lebih tuh, Pak. Sekarang sudah ada 1 ton 200, Pak, sekarang. Kemarin masih 1 ton 100, sekarang pengemukan lagi menjadi 1 ton 200, Pak. Dibeleh bersama-sama, dimasak bersama-sama, dimakan bersama-sama. Boleh apa tidak? Oh, kenapa enggak boleh? Ini bukan untuk hanya fakir miskin, enggak. Memang idealnya ayo fakir miskin kita aja. Udhiyah untuk kebersamaan, Pak. Kepalanya dihadikan kepada Pak Yai, boleh apa tidak, Pak? Boleh, Pak. Saya banyak dapat hadiah kepala, Pak. Saya bilang kepada takmir, mohon maaf, saya jangan dikirimi kepala begini. Dimarahin. Ustaz ini gimana? Kepala itu yang mulia, Ustaz. Itu yang dikasihkan sampai. Iya, tapi aku gak bisa makan kepala gitu. Kalau hatinya, Ustaz, oh seneng saya. Gak jadi masalah. Yang kaya, yang miskin, untuk kebersamaan, tidak apa-apa. Dulu masjid mertua saya, wakaf mertua saya sepi, Pak. Walaupun begitu, alhamdulillah setiap tahun walaupun terdiri hanya 6 keluarga, sekarang tinggal 5 keluarga istiqomah menyembelih seekor sapi, alhamdulillah. Tapi ketika kita sembelih, kita bagi-bagikan, di pojok ada pengepulnya. Daging yang kita bagi itu dijual, tidak apa-apa, itu hak dia. Itu urusan dia, mau dijual, mau dia apa. Tapi kurang efektif. Kita rombak, ngikuti Masjid Al-Falah dulu. Ayo sapi kita beli bersama, ayo kita bedeti bersama, ayo kita masak bersama, ayo kita bontot bersama. Jenengi rawon, makin lama kan makin enak. Alhamdulillah muncul masuk nang masjid
mek kurbanan tok rek. Nah, karena masjid ini mendatangkan manfaat untuk lingkungan, mulai kemerutu memakmurkan masjid. Itu media untuk memakmurkan masjid. Jadi target kita menyenangkan masyarakat, kecapaian, kebersamaan kita capai, kemakmuran masjid juga kita dapatkan. Gitu cerita. Lain dengan hadiah, semuanya nanti supaya sedekahkan. Sasarannya siapa? Kata Allah, al-ba'is al-faqir. Kata Allah, al-qani wal mu'tar. Lain. Al-qani orang miskin berhadapan, tapi dia qanaah, tidak minta-minta, kasih alhamdulillah, gak dikasih juga ada apa. Mu'tar sudah miskin, gelibet. Itu ceritanya. Distribusinya beda. Alhamdulillah, kalau hadis itu dipilah-pilah seperti itu, yang tidak boleh bersarikat seekor kambing untuk lebih dari satu orang itu dalam masalah hadiah. Tapi di dalam masalah udhiyah atas nama keluarga. Maka diundang saya ke Porong. Alhamdulillah Ustaz, barokahnya Lapindo. Terkumpul ada 13 ekor kambing Ustaz. Masya Allah. Terus rencana kami jual semua Ustaz. Untuk apa? Kami rupakan seekor sapi. Oh gitu. Alasannya apa? Pengalaman menyembelih 13 ekor kambing itu terlalu ribet Ustaz. Tidak sepraktis seekor sapi. Oh kalau alasan itu jangan. Kurban itu makin ribet makin bagus. Makin banyak melibatkan orang lain. Tapi Ustaz, apalagi 13 ekor kambing itu dagingnya tidak seperti seekor sapi. Satu kambing berapa kilo kira-kira Pak? Katakanlah 15 lah. 15 kali 13 ketemu berapa Pak? Tidak sampai 2 kintal. Kalau sapi, Masya Allah. Itu ceritanya. Survei kami Ustaz, kalau kambing yang disembelih jarang ada yang mau Ustaz. Tapi kalau sapi royokan Ustaz. Macam-macam alasannya. Kalau gitu jual 13 ekor kambing, belikan seekor sapi. Walau pikirnya keluarga besar Lapindo urunan beli sapi. Alhamdulillah panitianya cerdas, akhirnya diumumkan untuk kurban tidak usah dirupakan binatang, bayar aja senilai binatang. Sehingga panitia tidak perlu lagi untuk menjual. Itu ceritanya. Jangan disalahkan dulu mereka. Punya pemikiran kami atas nama keluarga urunan untuk beli apa? Sapi. Misalnya gitu. Harus bijak, jadi mubalek gitu. Syukur-syukur mereka sudah mau urunan untuk beli binatang kurban. Jangan sampai terjadilah ini di Bojonegoro, Ustaz, orang yang kurban itu kan diharapkan ambil sunnahnya. Iya, sunnahnya apa? Ikut menikmati binatang kurban. Bagus itu. Kami kesulitan Ustaz, nyembelih hampir 43 Ustaz. Ini miliknya siapa, habis dibeleh tidak tahu ini miliknya siapa ini Ustaz gitu. Gimana caranya? Ya cobalah. Makanya kurban itu perlu dikasih tanda. Ini kurban siapa?
keluarga Zainuddin. Kalau bisa nanti dari daging itu diberikan. Iya memang bisa, tapi sulit Ustaz. Nah, kalau sulit ya sudah kasih apa adanya gitu. Gitu ya Ustaz. Iya. Yang lucu Ustaz, nyerahkan ke panitia kambing, mintanya daging sapi. Oh, jadi seperti cerita di sekolah SMA negeri 1. Urunan anak-anak, kata ibunya urunan 10.000 tapi njaluk daging sapi. Urunan 10.000 njaluknya daging sapi. Ya kasihlah gitu. Nah, itulah ceritanya kebersamaan. Yang susah sampai sekarang menjawab, Ustaz, direktur kami menyembelih 2 ekor sapi besar-besar. Direktur kami itu non muslim Ustaz. Gimana Ustaz? Ya sah, nyembelihnya cuma dia nggak dapat apa-apa, dia dapat ujian. Bukan itu masalahnya Ustaz. Ikut makan Ustaz. Ya aduh. Nek ono yo sapi ini dek ya masak. Susah sudah dikamel ya sudahlah, ajak kebersamaan. Susah Pak. 2 ekor sapi gede Pak. Ya. Itu gambaran perkembangan fikih sedemikian rupa Pak. Sehingga butuh solusi dari ijtihad ulama agar Islam itu bisa berjalan terus ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan tidak ada benturan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya istinbat hukum bukan hanya yang tersurat, tetapi bisa yang tersirat. Bukan yang mantuk, bisa yang mafhum. Monggo, nggih monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mohon penjelasan. Dari keluarga kami pernah melakukan korban, dan di antara yang kita sebut itu sudah meninggal dunia. Apakah ada hadisnya? Apakah itu sah di dalam mengorban tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin juga ada yang telepon, Ustaz, bapak saya wafat Ustaz, saya ingin korban atas nama bapak, boleh? Ya boleh aja. Berarti pahalanya khusus untuk bapak. Loh iya Ustaz, memang untuk bapak. Boleh. Kenapa atas nama bapak? Mestinya keluarga bapak. Hidup wafat tetap dapat bagi ya. Gitu. Ada seorang ibu datang ini atas nama bapaknya Nana. Lah atas nama ibunya Nana kapan? Tahun depan insya Allah. Ya mudah-mudahan tahun depan mampu. Mudah-mudahan tahun depan belum wafat. Korban udhiyah itu atas nama keluarga. Apakah keluarga yang sudah wafat atau yang belum wafat? Allah Maha tahu. Karena kalau enggak anaknya dididik soleh, enggak akan korban. Jadi anak menyembelih korban itu lantaran binaan orang tua. Maka ketika anak berbuat baik, anak dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Kalau anak ini menadarkan hanya orang tua, ya orang tua yang dapat. Eman Pak, mendingan atas nama keluarga, begitu. Nanti yang dapat semuanya keluarga. Terus baginya ya Allah, ya tidak tahu. Gitu. Anak saya yang paling besar tuh urunnya sedikit tapi ikhlas. Nah, yang lain gede tapi geruneng, lain dong Pak. Gitu. Jadi itu urusan Allah, bukan urusan kita. Gitu Pak kira-kira. Monggo istilahnya. Sama dengan sedekah Pak. Saya sedekah untuk orang tua saya boleh? Boleh Pak. Itu anak yang soleh Pak. Gitu. Ustaz, saya ingin belikan
ini AC-nya kurang gede, Ustaz, tak belikan yang gede, tak wakafkan atas nama orang tua. Boleh enggak, Pak? Boleh, Pak. Ini baru anak soleh ini. Kalau enggak anak soleh pakai domino itu, Pak. Itu ceritanya begitu. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan menjadi hamba Allah yang soleh. Kita menjadi anak yang soleh, dan anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh. Itulah yang akan sampai kepada kita semeninggal kita dunia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Ustaz. Nggih, monggo. Oh, monggo. Yang pertama, apakah kita membagi kurban dari kurban ke kaum muslim, hukumnya gimana, Ustaz? Pertama itu. Ini zakat fitrah, kurban itu mestinya internal umat Islam, Pak. Urusan sosial Islam lain lagi, Pak. Nanti paling enak gini, sampean dapat jatah kurban, sampean peduli kepada tetangga walaupun non muslim, sampean monggo gitu loh. Itu hak sampean. Mau sampean makan sendiri sekeluarga atau dibagi non muslim, monggo. Gitu caranya gitu, Pak. Tuh gambarannya. Zakat fitrah itu juga internal umat Islam. Sudah kita bagi, Ustaz masih minta-minta. Itu profesi, bukan urusan kita gitu. Urusan kita beri biar besok berhari raya bisa makan gitu, Pak. Non muslim ini bukan urusan non muslim. Supaya dipilah mana urusan internal, mana boleh interaksi sosial. Misalnya gitu, Pak. Pokoknya kasus tadi itu agak repot, Pak. Panitia tidak bisa lagi. Enggak, monggo. Kalau ada yang berkorban, dia harus melakukan lembaga gimana, Ustaz? Korban atas nama lembaga. Mudah-mudahan keluarga lembaga dapat semua, Pak. Nek keluarga ya kayak bagi-bagi pahala, Pak. Atas nama lembaga, keluarga besar lembaga apa? Wah, yayasan ini. Mudah-mudahan bukan lembaganya yang dapat, Pak, gitu ya. Yang terlibat di dalam pengurusan lembaga itu mudah-mudahan dapat. Kalau mau mengatasnamakan keluarga itu definisi seperti itu, lembaganya gak oleh opo-opo, Pak. Yang ngelola lembaga mudah-mudahan dapat. Ini berarti lembaga yang soleh, Pak, ini. Iya, sampai peduli sosial seperti itu. Jadi bukan lembaganya, Pak. Lembaga bukan mukallaf, Pak. Yang mengurus lembaga itu. Iya. Catatan lagi, Pak, mumpung ingat. Sebenarnya yang namanya udhiyah itu, Pak, semestinya setiap orang keluarga nyembelih sendiri-sendiri, Pak. Mestinya gitu. Rasul menyembelih sendiri gitu. Iya. Nah, sehingga dia bisa menikmati sembelihannya, untuk yang lain juga dibagikan. Sekarang kan diserahkan kepada panitia. Jadi tidak ada istilah ambil dalam kurban, tidak ada lah gitu. Ini cara kita aja biar efektif, wis serahkan ke panitia kan gitu. Mestinya kalau bisa disembelih sendiri sehingga kita bisa menikmati sembelihan kita itu, gitu loh, Pak. Saya orang termasuk tidak bisa, Pak, nyembelih, Pak. Karena dulu pengalaman nyembelih ayam gak mati-mati, Pak. Nah gimana ayam ini gara-gara dapat hadiah dari Pak Lurah ini. Istri saya kan ingat aja sama Pak Lurah, Pak. Biar tidak ingat, tak sembelih ya gak mati, tambah anaknya kayak, Pak. Trauma, gak berani nyembelih, Pak. Itu ceritanya. Nah karena saya tidak berani nyembelih sendiri, minta tolong kepada orang. Boleh enggak, Pak? Boleh. Kalau minta tolong boleh enggak saya kasih upah, Pak? Supaya dibedakan. Hadis yang enggak boleh memberi upah sedikit pun itu kurban apa, gitu loh, Pak. Maka kalau di Saudi Arabia pergi haji, ini kurban hadiu atau dam sekian plus biaya penyembelihan, bohong itu. Karena penyembelihan hadiu tidak boleh diberi
Sehingga kerajaan menyiapkan penyembelih khusus. Gitu, Pak. Lain, Pak. Masa saya nggak bisa menyembelih minta tolong gak dikei opo-opo. Jadi ini menjalankan blendewi. Itu ceritanya. Jadi itu memahami hati secara proporsional. Jadi begitu, Pak. Kenapa tidak berkorban kalau mampu, Pak? Wah, nanti sampai korban. Tunggu nih wong itu, masya Allah. Muka-muka tahun ngarep tambah gede korban ngono, Pak. Itu luar biasa, Pak. Jadi itu wujud kita mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Jangan karena sunnah, aduh, salah sunnah. Enggak, Pak. Walaupun sunnah tetap fastabiqul khairat. Gitu. Ada kebanggaan, Pak, masjid itu. Ingin nyembelih piro? 20. Mestinya tahun ini petang 10, Pak. Gitu. Ada peningkatan gitu. Jadi begitu ceritanya, Pak. Iya. Kalau hajian kan jelas hanya sekali, tapi korban kan tidak ada kejelasan. Maka selagi bisa setiap tahun, kenapa tidak setiap tahun? Insyaallah rezekinya akan dilimpahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.